Oke, cek 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 suara saya bisa didengar? Dengar, Pak. Ya, oke kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Di pagi hari ini kita melanjutkan eh, praktikum kita terkait dengan teknik digital. Ya, dan pada minggu ini pembahasan kita berkaitan dengan rangkaian salah satu dari rangkaian sekuensial yaitu adalah counter. Tapi sebelum itu, mari kita awali dengan berdoa. Semoga materi yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua dan em, apa semuanya bisa memahaminya dengan baik. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Oke, sebentar. Eh, Oke, tadi saya sampaikan bahwa materi kita adalah berkaitan dengan counter. Ini sudah ada nanti bisa dilihat ya modul singkat. Ya, modul singkat terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi eh, ada beberapa jenis ya counter yang nanti akan teman-teman harus amati dan pelajari. Nanti ada asynchronous counter, synchronous counter, bidirectional, ring counter maupun Johnson counter atau biasa dikenal Johnson ini pengembangan dari ring counter yaitu twist ring counter kalau nggak salah ya, twist ring counter. Oke, kita masuk ke rangkaian yang pertama terlebih dahulu yaitu adalah asynchronous counter. Ini biasa disebut juga dengan ripple counter. Jadi asynchronous counter ya sesuai dengan namanya asinkron ya. Berarti kalau asinkron itu kan tidak sinkron ya. Berarti tidak bareng-bareng gampangnya gitulah ya. Nah, dari definisi itu nanti kita juga bisa memahami nanti bentuk rangkaiannya seperti apa. Nah, jadi asynchronous counter itu adalah rangkaian penghitung ya counting yang tiap flip-flopnya. Jadi rangkaian yang kita gunakan sekarang sudah pasti berdasarkan flip-flop ya. Makanya di awal itu kita pelajari berbagai jenis macam flip-flop. Kemudian di setelahnya barulah kemudian aplikasi-aplikasi atau rangkaian pengembangan dari flip-flop. Salah satunya ya counter ini. Jadi nanti di sini juga sama dengan sebelumnya ya rangkaian register di sini juga menggunakan flip-flop yang di clock oleh keluaran dari flip-flop sebelumnya. Nah, makanya akhirnya muncullah karena definisi asynchronous counter. Nah, untuk tambahannya ya, bukan oleh satu sumber clock yang sama. Jadi clocknya itu cuma satu, hanya digunakan untuk satu flip-flop. Kemudian flip-flop selanjutnya adalah bergantung dari output dari flip-flop sebelumnya. Nah, terus perubahan bit itu terjadi secara apa nama istilahnya ya, berurutan, berantai ya. Bisa dikatakan juga ripple gitu ya. Sehingga terjadi terjadi selang ya dari propagasi antar bit yang ada pada rangkaian ini. Nah, ini salah satu jenis rangkaiannya. Kalau kita lihat di sini ada kebesaran sebentar. Mana nih backnya? Nah, jadi kata kuncinya tadi adalah yang clocknya itu dipicu oleh keluaran flip-flop sebelumnya. Nah, kita lihat di sini. Ini flip-flop satu atau kalau ini flip-flop nol ya. Ya, kita sesuaikan dengan apa yang tertulis di sini ya. Ini flip-flop nol, ini flip-flop satu, ini dua, ini flip-flop tiga. Ntar ini. Nah, sehingga bisa dilihat setiap flip-flop, yang jelas ini flip-flop JK ya, karena ada komponen J dan K, ya semuanya JK, JK, JK. Kemudian kita lihat ya clock yang pada flip-flop yang ke nol itu dia dipicu oleh satu buah clock. Ya, tapi untuk flip-flop selanjutnya ini dipicu oleh keluaran dari flip-flop sebelumnya. Nah, kemudian dari rangkaian inilah kemudian nanti muncul apa efek gitu ya, efek terjadi perhitungan cacah ya atau counter gitu.
Jadi nanti akan muncul hasil. Jadi kalau kita ngomongin counter kan pasti yang teman-teman bayangkan kan mulai dari 1, 2, 3 ya dan seterusnya hingga batasan misalnya 10 atau 9 gitu misalnya. Nah, ini adalah namanya counter. Jadi nanti rangkaian ini juga menghasilkan apa yang kita maksud di sini gitu ya. Nah, terus untuk timing diagramnya ya, jangan lupa ini kalau di sini ada tanda garis panah ke bawah, ini artinya berarti NGT ya, negatif going trigger ya. Sehingga eh tapi ini kok gambarnya agak nggak sesuai ya. Harusnya kalau dia negatif. Oh, bukan ya. Ini maksudnya ini positif going trigger ini maksudnya yang berefek itu pada kondisi ini gitu ya. Garis warna hijau itu menandakan yang berefek itu ketika ada transisi dari 0 ke 1 ya atau PGT, positive going trigger atau eh, rising edge gitu ya. Jadi ketika ada transisi clock dari 0 ke 1 kemudian barulah terjadi aksi gitu. Nah, nanti kalau teman-teman urutkan ya mulai dari prosesnya misalnya di sini dapat clock, kalau ini kan berarti VDD berarti kan ini artinya 1 ya. Nah, ketika 1 dapat clock nanti maka kemudian di sini nilainya 1. Tapi sebelum 1 kan tadi nilainya 0 ya. Nah, 0 ketika dapat clock ya di sini juga 0 gitu ya. Makanya kemudian hasilnya pada output yang pertama ya nilainya 1, 0, 0, 0. Kemudian di clock selanjutnya ya, barulah bergeser ya. Ini masih 1, ini satunya bergeser ya dan seterusnya hingga membentuk kalau kita lihat ya polanya dilihat itu serangkaian outputnya ya. Jadi ini masih 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Ini kalau mau dijadikan desimal, ini berarti yang LSB itu yang ini ya, yang least significant bit, yang paling kecil efeknya dalam bit tersebut. Kalau yang ini yang MSB, ya yang most significant bit, sehingga ini jadinya 1 ya. Ini 0, 1, ini 2, ini 1, 1, 3 dan seterusnya. Kalau ini karena 4 bit, dia berarti jadinya 1, 1, 1, 1. Di sini nilainya adalah 15. Ya, nanti kan teman-teman bisa urutkan nih. 1, 2, 3, 4, 5 hingga 15. Nanti kalau sudah selesai 15, nanti dia akan kembali lagi ke sini. Nah, itulah yang kemudian nanti dinamakan counter. Nanti kita bisa mengkustomisasi rangkaian sehingga misalnya ingin batasannya mau berapa. Misalnya counting dari 0 hingga 10. Nah, itu nanti bisa dibikin batasan. Atau mau dari 3 hingga 5. Nah, ini juga bisa. Ya, tergantung nanti jenis rangkaiannya, bisa kita tambahkan logika-logika tambahan ya untuk menghasilkan output ini. Ya, logika dasarnya adalah, bentar, ini saya hapus dulu. Ketika kita misalnya ingin eh, membatasi misalnya, ya, ini harusnya ada satu tambahan ya. Ini ada clearnya ya di sini ya harusnya ya. Nah, ya, jadi nanti kita bisa membuat suatu rangkaian. Misalnya countingnya sampai 10. Nah, 10 itu kan berarti 10 ini berarti kan eh 0, 1, 1, 0 ya. Ini kan 1, 2, sorry salah ya. 4, ini 8. Berarti 1, 0, 1, 0 ya kalau 10. Nah, ini 10. Artinya berarti nanti di sini outputnya 1, 0, 1, 0. Nah, kalau ketemu kondisi seperti ini artinya kan berarti sudah 10. Nah, kita bisa gunakan ini untuk men-trigger agar terjadi clear. Nah, caranya gimana? Ya, caranya sebenarnya cukup mudah. Jadi kalau ketemu kondisi ini, ya kita eh, ini misalnya clearnya dia dapat low gitu ya. Nah, nanti bisa dikombinasikan dengan gerbang N ya, sehingga eh, intinya di sini bisa mendapatkan nilai 0 dengan input ya kondisi 0, 1, 0, 1 ini. Ya, jadi nanti di sini bisa ditambah-tambahkan gerbang logika ya, sehingga nanti bisa mengclearkan semua flip-flop dari masing-masing bit yang ada pada di sini sehingga nanti nggak mungkin terjadi 11 ya, nggak mungkin. Kenapa? Karena setelah 10 di-clearkan lagi jadi 0 lagi.
Nah, jadi clear ini nanti akan diaktifkan dengan tambahan rangkaian yang dikombinasikan dari outputnya. Kemudian, nah ini ada beberapa catatan ya, kelebihan dan kekurangannya. Desainnya sederhana gitu ya. Kemudian, tapi ada kaitan dengan kekurangannya ya. Yang utama biasanya adalah kecepatan ya. Nanti kalau semakin panjang itu biasanya juga akan semakin tambah delaynya. Terus ripple ini juga bisa menimbulkan false count ya sesaat. Kemudian ini cocoknya untuk aplikasi pembagi frekuensi. Ya nggak cocoknya ya karena tadi kecepatannya rendah ya nggak cocok untuk sistem-sistem yang butuh kecepatan tinggi. Terus ini juga tadi saya sampaikan ya bisa dibagi jadi 10 atau mod 10 yang nanti bisa kita gabungkan ke 7 segment. Ya, yang sebelumnya menggunakan drivernya dulu ya, multiplexer untuk 7 segment. Kemudian rangkaian yang kedua yaitu sinkronus ya karena kata kuncinya sinkronus berarti bersama. Jadi ketika di clock langsung bareng-bareng gitu ya. Makanya kemudian clocknya di paralel ke masing-masing flip-flop. Nah, ini yang saya informasikan tadi ya. Di sini ada tambahan-tambahan eh, apa? Tambahan logika ya yang mengharuskan rangkaian sinkronus ini bisa bekerja sebagai flip-flop atau sebagai counter gitu ya. Tidak seperti yang sebelumnya, yang asinkronus kita nggak perlu karena memang bentuk rangkaiannya jadi sangat sederhana ya. Tapi kalau yang sudah sinkronus ini kita perlu ada tambahan. Kemudian kalau dari cara kerja ya hasilnya juga mirip karena 4 bit. Jadi ketika di clock itu serentak ya. Jadi di sini masih satu, sorry di sini satu, ketika di clock di sini outputnya satu, awalnya nol di sini ya, input J-nya nol, maka di sini nol ya, karena ini tadi nol di sini juga nol ya, dan seterusnya ya. Nanti akan eh, menghasilkan tabel kebenaran ya, atau kalau mau dibikin eh, timing diagramnya nanti silakan juga bisa dibikin ya, tapi cara kerjanya atau hasilnya itu sama dengan yang sebelumnya ya. Dia counting dari 0, 1, 2, 3 hingga 15 ya untuk 4 bit. Cuman rangkaiannya berbeda ya karena ini termasuk yang sinkronus. Terus ini tambahan-tambahan penjelasannya ya. Ya, yang jelas ini kecepatannya dia cepat ya karena tidak tergantung ripple. Kemudian akurasinya juga lebih baik ya, tidak ada false count. Tapi desainnya jadi lebih kompleks. Ada tambahan-tambahan gerbang AND, OR ataupun yang lain ya untuk bisa membuat rangkaian counter pada mode sinkronus ini. Terus ada gabungan ya antara up dan down counter. Jadi kalau tadi semuanya kita bikin rangkaian itu up ya. Up itu berarti counting dari 0, 1 ya dan seterusnya hingga misalnya 15. Ini kan berarti up ya, naik, pencacahnya naik. Tapi kita juga bisa menghitung atau melakukan perhitungan dari yang besar, misalnya 15, ya, kemudian 14, ya, hingga ke 0. Nah, ini namanya down counter. Ini down counter, yang ini up counter, up counter. Nah, jadi ada rangkaian yang bisa digunakan untuk kedua fungsi ini. Jadi bisa digunakan untuk up counter, bisa digunakan untuk down counter. Tergantung nanti mode mana yang diaktifkan. Dan biasanya untuk yang bidireksional ini dibangun dengan sinkronus ya, karena untuk menghindari tadi permasalahan kaitan dengan eh, propagasi ya, sehingga nanti akan ada ripple ya. Nah, ini salah satu jenis rangkaiannya ya untuk 3 bit ya. Di sini kita lihat ada opsi up dan down. Kapan dipilih up dan kapan dipilih down, kita tinggal memberikan logika pada pin ini. Ya, di sini udah jelas sekali kalau up ini berarti artinya kita kasih satu ya. Down karena ada tanda panahnya, ada topinya di sini kita kasih nol. Jadi kalau kita ingin jadi counter up ya di sini kasih satu. Kalau kita ganti nol ya, nanti dia akan menjadi counter down. Ya, untuk cara kerjanya dia sama dengan seperti clock, sorry, seperti counter pada mode sinkronus ya. Ini dan kita bisa mengganti modenya di waktu-waktu yang bebas gitu ya. Jadi suatu saat kita mau ganti up, kita habis setelah itu ganti down gitu bisa. Jadi misalnya nol kemudian ini up ya. Ini up dulu kemudian nol satu kemudian 2 3 gitu ya. Nah, kemudian sesaat
kemudian kita ganti menjadi down gitu ya. Ya nanti otomatis dari tiga ya kedua ya dan seterusnya. Tergantung dari mode yang sudah diaktifkan. Ya, jadi kalau satu ini udah pasti up ya, dilihat dari ini output QA-nya ya. Dia naik dari satu ke dua, dua ke tiga. Nah, di posisi ini terjadi penggantian mode dari up ke down ya. Ya, sehingga ini masih diselesaikan keempat ya. Kemudian karena di sini sudah ganti mode, kemudian dia turun ya, 4 jadi 3 jadi 2 dan seterusnya. Nah, karena ini bit maksimumnya itu 3 ya, 3 bit sehingga nilai maksimumnya itu adalah 7 ya. Ini berarti 111. Nah, kalau dari 11 ini kemudian di down berapa hasilnya? Ya, nanti dia kembali ke 000. Ini pembuktiannya dari mana? Dari sini ya. Ketika diganti modenya dari eh, ini down ya, masih down ya. Jadi dari nol kemudian dia down counter ya, dihitung ke bawah atau pencacah ke bawah, nanti dia kembali ke nilai maksimum dari bit ini. Ya, dia 7. Kemudian kalau kita ganti up counter, jadi di sini ada transisi ya. Ini up counter, nanti dia ya dari sini naik lagi ke atas ya. Dari nol ke 7 lagi. Dari 7 ke nol sorry. Ya. Dan apa perhitungan atau pencacahnya ya sekali lagi tergantung dari kondisi up dan downnya beserta nilai clocknya. Jadi kalau clocknya nggak tidak ada clock ya sama aja gitu ya karena rangkaian sekuensial itu rangkaian yang bergantung salah satunya dari clock. Itu adalah rangkaian bidireksional. Jadi kita bisa membuat rangkaian yang sifatnya menghitung atau mencacah naik dan mencacah turun. Di contoh ini hanya 3 bit ya. Nanti bisa tinggal dikembangkan jadi 4 bit, 5 bit dan seterusnya itu sesuai dengan kebutuhan. Terus di sini ada tabel kebenarannya ya. Kemudian ada ring counter. Nah, ring counter ini sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya kita udah pelajari, yaitu adalah pengembangan dari shift register yang sifatnya close, tertutup. Jadi nanti output dari flip-flop yang terakhir itu disambungkan ke flip-flop yang pertama. Makanya kemudian ya dia berputar begini ya, sehingga dinamakan ring gitu ya. Ya, cara kerjanya juga dia seperti counter ya, makanya kemudian dinamakan ring counter. Nah, untuk rangkaiannya sama dengan seperti yang kemarin ya, paralel data output, tapi ada tambahan yang ini kalau di sini harusnya agak warna merah tua ini ya. Jadi output terakhir ini kemudian di feedbackkan lagi masuk ke sana, masuk ke input dari flip-flop yang pertama. Sehingga ini membentuk rangkaian baru atau fungsi baru ya, tidak sekedar shift register yang sudah kita pelajari, tapi kemudian eh, mempunyai fungsi baru yaitu adalah counter ya. Tapi karena cara kerjanya rangkaiannya ini apa berputar begitu ya, kemudian dia tertutup ya. Nah, makanya kemudian dinamakan dengan ring counter. Karena ini adalah 4 bit, makanya kemudian namanya adalah rangkaian 4 bit ring counter. Ya, kalau cara kerjanya sekali lagi counter ya sama ya. Nanti dia akan mencacah dari 0, 1, 2. Nah, ini teman-teman yang harus diamati adalah prosesnya ya, tiap tiap sekuennya seperti apa. Nanti bisa digambarkan juga dalam timing diagram. Terus terakhir ya Johnson counter ini merupakan pengembangan dari ring counter. Jadi ada tambahan twist counter, twist ring counter. Jadi ini ya kalau kita tahu ini hanya punya 4 keadaan ya, hanya punya 4 keadaan ya. Jadi ini satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Nanti kalau sudah selesai, ini kan ada 4 kondisi. Ya, kondisi pertama, kondisi kedua, kondisi ketiga, kondisi keempat, terus kemudian nanti kembali lagi ke kondisi pertama. Ya, nanti kalau diulangi lagi kondisi kedua, kondisi ketiga dan seterusnya. Sehingga untuk 4 bit ya, 4 bit ring counter ini mempunyai 4 state atau 4 keadaan. Nah, terus pengembangannya adalah dari ring counter kemudian dikembangkan ya menjadi twist ring counter. Yang membedakan di sini adalah eh, counter ini ya jenis rangkaian ini nanti akan menghasilkan 2N keadaan. Jadi kalau ini 4 bit ya, 4 bit ini berarti artinya N-nya sama dengan 2. Nah, nanti dengan menggunakan twist ring counter ini akan menghasilkan 8 keadaan atau 8 state ya. Karena 2 ini 2 dikali N
ya, 2 dikali 4. Sorry, ini 4 ya, N-nya 4. Nah, maka ketemu 8. Nah, untuk rangkaiannya ya, yang dijadikan input dari flip-flop yang pertama itu tidak dari output, tapi adalah inversi output atau keynote. Ya, kalau tadi kan diambilkan dari yang key, untuk yang twist ring counter itu diambilkan dari yang keynote ya di sini. Ya karena ini masih seperti berputar gitu ya, prosesnya berputar makanya dinamakan ring. Karena dibalik sisi output yang diambil jadi keynote, makanya kemudian ditambahkan twist. Ya, makanya ini kemudian jadi rangkaian baru namanya twist ring counter. Jadi 4 bit ini akan menghasilkan 8 keadaan. Apa saja 8 keadaannya? Kita lihat. Ya, 8 keadaannya kondisinya seperti ini. Jadi ini kondisi pertama, ya seterusnya ini dua, kemudian di sini kondisi ke-8 ya. Dan kemudian kembali lagi ke kondisi ke pertama, ya 000. Nah, jadi ada eh, apa namanya? 8 kondisi, ya. Nanti kelebihan dan kekurangannya nanti silakan bisa dieksplor lebih dalam ya. Tapi kalau untuk yang jelas jumlah keadaannya yang twist ring counter ya mesti lebih banyak gitu ya. Terus polanya unik gitu ya. Jadi nanti bisa lebih mudah untuk di-encode. Terus kemudian desainnya juga sederhana, tidak tidak lebih kompleks dibandingkan dengan yang sebelumnya. Bahkan sama ya sebenarnya. Cuman outputnya aja tinggal dibalik ya. Dan aplikasinya misalnya untuk generator sinyal ya, pembagi frekuensi dan lain-lain. Nah, itu adalah materi-materi yang nanti teman-teman harus simulasikan dan diamati bagaimana cara kerjanya, bagaimana hasilnya, bagaimana prosesnya. Nanti silakan bisa dijabarkan secara lengkap di laporan. Untuk perbandingannya nanti di catatan yang sudah saya berikan ini juga sudah ada. Nanti silakan bisa lebih dieksplor. Kemudian untuk tambahan-tambahannya di sini saya juga sudah sematkan beberapa video yang bisa memudahkan teman-teman eh, nanti sebelum menjalankan praktek simulasi nanti bisa diamati dulu dari video sehingga nanti ketika menjalankan proses simulasi bisa lebih paham dan lebih mudah untuk mengamati dari proses yang ada pada counter yang akan dibuat rangkaiannya. Oke, mungkin itu saja ya materi kita dan harusnya sudah selesai ya kaitan dengan eh, materi-materi yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan 11 hingga 14 itu nanti kita akan membahas topik yang berbeda. Jadi nanti kita akan bikin rangkaian, kita bikin CPU sendiri gitu ya. Kita bikin CPU sendiri tentunya ya jangan dibayangkan CPU kayak Intel gitu ya, tidak ya. Tapi basic CPU ya di mana di sana ada alunya, ada mathematical prosesnya, ya termasuk juga mungkin ada register, ada counter, ada beberapa perangkat tambahan yang lain yang udah kita pelajari ya baik itu multiplexer, demultiplexer dan seterusnya sehingga nanti kita bisa kombinasikan dan itulah nanti dikatakan CPU. Nanti banyak referensinya, kita tinggal ikuti kemudian kita coba analisis jalan-jalan bagaimana cara kerjanya, bagaimana mengujinya ya sehingga teman-teman jadi tahu gambaran oh ternyata CPU ini cara kerjanya seperti ini. Ya sekali lagi ini bukan kemudian nanti habis ini teman-teman bisa bikin prosesor sendiri kayak Intel, AMD gitu enggak ya. Cuman secara dasar dari CPU-nya itu kurang lebih seperti ini gitu ya. Dari awal dulu di awal adanya CPU ya dibikin dari dasar seperti ini. Tentunya sekarang sudah sangat advance ya. Fitur-fitur yang ditanamkan dalam CPU juga sudah sangat banyak sekali ya, tapi secara umum dasarnya setiap CPU pasti ada bagian-bagian yang besok nanti akan kita pelajari mulai dari logic prosesnya, kemudian ada mathematical prosesnya ya termasuk tambahan-tambahan seperti counter, register, ya decoder, multiplexer, akumulator ya dan eh, tentu itu didasari dari gerbang-gerbang logika dasar yang sudah kita pelajari. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya selama empat empat pertemuan ya 11, 12, 13, 14 ya teman-teman akan kita akan berfokus pada pembuatan ini ya dan kita akan lakukan analisis ya kemudian nanti ditulis laporan secara lengkap
Kemudian di 15-16 itu nanti akan saya adakan responsi ujian ya di minggu 15. Jadi tolong dipersiapkan. Nanti kalau memang masih ada yang nilainya itu belum dianggap belum sesuai gitu ya. Nanti di minggu ke-16 ya kita bisa adakan lagi apa ya istilahnya ya ya perbaikan atau ujian tambahan lah ya ujian tambahan atau perbaikan sehingga harapannya saya sih lulus semua gitu ya nggak usah lah ngulang-ngulang untuk mata kuliah dasar seperti ini. Makanya oleh karena itu silakan benar-benar dipahami dari setiap apapun yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 hingga 10. Jadi besok pertanyaan di apa namanya di responsi ujian responsi itu pasti apa namanya random ya. Nanti kalau nanti sudah ada beberapa pertanyaan yang nanti teman-teman bisa bisa pilih atau nggak pilih ya. Ya bisa ambil sehingga nanti dapat pertanyaannya apa ya kemudian itulah yang dikerjakan. Tapi yang jelas itu nanti materi-materi yang sudah teman-teman pelajari. Jadi silakan eh di minggu-minggu setelah ini ya 11, 12, 13, 14 ini juga digunakan untuk merecap ya apa-apa saja yang sudah dipelajari, baca lagi laporan-laporannya, uji coba lagi dan untuk ujian besok juga ada ya karena dilakukan offline ya, juga ada pembuatan rangkaiannya secara fisik gitu ya. Jadi dibikin rangkaian di atas breadboard yang tidak hanya sekedar simulasi aja. Tapi simulasi juga harus tetap dikerjakan ya. Jadi harus ada dua aktivitas minimal yaitu simulasi dan secara langsung menggunakan breadboard ya. Oke, mungkin itu aja sebelum langsung praktikum secara mandiri. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ini presentasi. Oh, sebentar. Oke, ini silakan tokennya kelihatan di layar Zoom. Silakan bisa presensi. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang tidak ada yang ditanyakan, kita dari saya cukupkan. Silakan bisa langsung dilanjutkan secara mandiri. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. ya saya ya, kasih semuanya.